Okay guys, before watching my first video, don't forget to support this channel by like, comment, and subscribe. You can also follow me on social media below. Okay, thanks for support my channel guys. May Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pemikiran atau pembaharuan Ahmad Surqati. Akan tetapi, sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang materi di atas, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu siapa sih sosok Ahmad Surqati itu? Ahmad Surqati terlahir dengan nama Ahmad bin Muhammad Surqati Al-Ansori pada sekitar tahun 1875 Masehi di Udfu, Pulau Arku, dekat kota Dongla, Sudan. Kata Surqati diambil dari bahasa Donglawi yang berarti banyak buku, karena kakeknya memiliki banyak buku ketika dia kembali dari pendidikan. Beliau wafat pada tanggal 6 September tahun 1943 dalam usia 68 tahun. Beliau adalah pendiri organisasi Jam'iyah Al-Islah wal Irsyad Al-Arabiyah yang lebih umum disebut Al-Irsyad di Batavia pada bulan Agustus tahun 1915. Nah, sekarang udah pada tahu kan siapa sosok Ahmad Surqati? Okay, now let's we move to our material. Ahmad bin Muhammad Surqati dikenal sebagai pembaharu Islam di Jawa pada permulaan abad ke-20. Michael Lavan, guru besar sejarah Universitas Princeton, menggambarkan Surqati sebagai cendekiawan yang diplomatis. Dalam Sejarah Islam di Nusantara, tahun 2015, Lavan menuliskan upaya Surqati mendekati para penerus Nok seperti D.A. Rinkes dan B.J. Osright. Surqati mengirim surat dengan harapan mereka akan mengizinkannya memimpin persoalan agama Islam secara damai di bawah kekuasaan Belanda. Dalam suratnya, Surqati bersungguh-sungguh saat menunjukkan keinginan berkontribusi mengangkat moral masyarakat dari seluruh kelas melalui serangkaian program. Gagasan-gagasan Surqati menarik perhatian para pejabat kolonial. Meskipun tidak semua penasehat mempercayai Surqati, ia berhasil menumbuhkan hubungan baik antara gerakan pembaharuan Islam dengan para penasihat urusan pribumi. Di Sudan, Surqati tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berpikiran jernih. Setelah menyelesaikan ilmu agama dasar di Sudan, Surqati pindah ke Mekah pada tahun 1896 sembari melaksanakan ibadah haji. Di sana, ia tidak bermukim lama, tetapi malah melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk menuntut ilmu agama dan bahasa Arab selama 4 tahun. Setelah lulus dari Madinah, Surqati memilih tinggal di Mekah selama 11 tahun untuk memperdalam ilmu fikih. Berkat kemampuannya, pada tahun 1909, Surqati berhasil mendapatkan pengakuan dari para cendekiawan Mekah. Tak butuh waktu lama sampai Surqati dihadiahi posisi guru kehormatan di kota suci itu. Sebelumnya, Surqati juga sudah menjalin hubungan baik dengan kelompok reformis Islam di Mesir. Sepak terjang Surqati sampai juga ke telinga para pemimpin Jam'iyatul Khair di Batavia. Mereka sangat terkesan dan mengundang cendekiawan muda itu datang ke Jawa untuk menjadi guru. Surqati menerima tawaran pergi ke Batavia, meski ia sudah kerap mendengar kabar bahwa pemerintah kolonial suka menindas orang-orang muslim dari semenanjung Arab. Menurut catatan Nathalie Mobini Keseh dalam The Hadromi Awakening, Community and Identity in the Netherlands East Indies tahun 1900 sampai tahun 1942, keputusan Surqati timbul berkat keinginannya berjuang memajukan Islam di Hindia Belanda, khususnya Jawa. Di antara kematianku berjuang atas nama Islam di Jawa dan kematianku tanpa berjuang atas nama Islam di Mekah, aku memilih Jawa, tulis Mobini Keseh. Sekitar bulan Oktober tahun 1911, Surqati tiba di Jawa. Ia ditemani 2 orang guru asing. Berdasarkan penelusuran Mobini Keseh, semenjak Surqati menjadi pengawas di sekolah-sekolah Jam'iyatul Khair, guru-guru asing mulai berdatangan dari Arab. 2 tahun setelah kedatangan Surqati, 4 guru lain tiba di Jawa, semuanya lulusan Mekah dan masih cukup muda. Kedatangan guru-guru asing, menurut Mobini Keseh, memberikan semangat pembaharuan Islam di tanah Jawa. Mereka dengan getol mulai mengajarkan gagasan-gagasan reformasi Islam di sekolah-sekolah.
Akibat perbedaan interpretasi hukum Islam, terjadi kerenggangan hubungan antara kelompok reformis Islam dengan para pemimpin Jam'iyatul Khair yang konservatif. Surkati sendiri hanya bertahan 3 tahun di Jam'iyatul Khair. Pada tahun 1914, ia memutuskan hubungan kerja akibat perbedaan pandangan dengan para pembesar organisasi itu. Keputusan Surkati ternyata berdampak pada perpecahan organisasi karena guru-guru pendukung Surkati yang berhaluan reformasi Islam turut mengundurkan diri. Atas dorongan daripada pendukungnya, Surkati memutuskan membuka sekolah sendiri di Batavia yang diberi nama Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ia juga mendirikan yayasan untuk mendukung keuangan organisasi. Berkat hubungan baik Surkati dengan para penasehat urusan pribumi, Al-Irsyad langsung mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial pada bulan Agustus tahun 1915. Gerakan Reformasi Pendidikan Islam. Kendati memiliki wawasan keagamaan yang luas, tidak mudah mengulik pemikiran Ahmad Surkati. Menurut salah seorang muridnya, Umar Hubais, Surkati adalah seorang cendekiawan yang suka bekerja dalam kesunyian dan tidak banyak menulis, sehingga ia tidak bisa dikenali dari publikasi atau ucapannya. Kita hanya dapat mengarahkan Anda kepada para siswa yang dididik olehnya, kata Umar Hubais. Birsi Afandi dalam disertasi Syekh Ahmad Surkati tahun 1874 sampai tahun 1945 menuliskan, Pembaharuan dan Pemurni Islam di Indonesia tahun 1999 berhasil mengumpulkan pengakuan terhadap ketokohan Ahmad Surkati. A. Hasan, tokoh Persatuan Islam atau Persis, menuturkan bahwa Surkati adalah gurunya. Begitu pula dengan para reformis Islam seperti pendiri Persis Haji Zamzam dan pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan adalah sahabat sekaligus murid dari prinsip dan pemikiran Surkati. Mobini Keseh juga menunjuk adanya idealisme dan integritas tinggi dalam membawa perubahan Islam di Jawa dalam diri Ahmad Surkati. Saat pertama kali tiba di Batavia, Surkati mendapati kaum muslim di Hindia Belanda terjebak dalam keterbelakangan dan ketidaktahuan. Agar dapat menuntun kelompok-kelompok tersebut, Al-Irsyad didirikan sebagai lembaga yang dapat membimbing kaum muslim ke arah pencerahan. Sejak tahun 1915, Yayasan Al-Irsyad secara konsisten menggalang dana untuk kebutuhan program-program bimbingan dan pemurnian Islam. Sepanjang dasawarsa tahun 1920-an hingga tahun 1930-an, Al-Irsyad berhasil membangun gedung-gedung pertemuan, sekolah, dan perpustakaan. Para tokoh Al-Irsyad tak henti-hentinya menyebarkan tradisi Arab, mengajarkan bahasa Arab, Belanda, dan bahasa-bahasa lainnya. Sejak tahun 1917, Al-Irsyad sudah mulai membuka cabang di penjuru Jawa. Pembukaan pertama dilakukan di Surabaya dan Tegal. Sepanjang tahun 1918 sampai tahun 1919, cabang Al-Irsyad bertambah lagi di Cirebon, Pekalongan, dan Bumi Ayu. Selanjutnya, tahun 1927 sampai tahun 1928, Al-Irsyad kembali berkembang di Banyuwangi, Bondowoso, dan Bogor. Sebagian madrasah Al-Irsyad ini ada yang mendatangkan guru-guru reformis lulusan Mesir, di samping tenaga pengajar lulusan madrasah cabang Surabaya dan Pekalongan. Menurut Birsi Afandi, perkembangan Al-Irsyad yang amat pesat kemungkinan didukung oleh adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan di kalangan Arab non-Sayyid. Tak hanya komunitas Arab, kalangan Bumi Putra pun turut bersekolah di Al-Irsyad berkat prinsip Surkati yang memandang perlunya pemahaman dua arah antara kaum muslim lokal dan komunitas Arab. Okay guys, that's all the presentation of the material in this video. Thanks for your attention. Hopefully it can give us benefits. See you on the next one. Bye. Peace be upon you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.